Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prefix list in sama out. Nah, jadi pertama-tama apa sih itu prefix list? Nah, prefix list itu adalah aturan untuk menentukan network prefix mana yang boleh dan mana yang tidak boleh diproses oleh router. Nah, jadi ini tuh ngebolehin tuh dari prefix atau slashnya itu slash misalnya slash 24 yang nggak boleh slash 24 tapi kita ada prefix slash 28. Nah yang 24 itu nggak boleh sedangkan yang 28 itu boleh. Nah seperti itu, nggak peduli berapapun IP-nya yang penting prefixnya itu misalnya 24 kita ngebloknya 24. Nah ada prefix misalnya yang satu misalnya 28 IP-nya berapapun yang pasti yang dibolehin itu 8 bukan yang 24. Nah, di sini kita akan membahas tentang prefix list in sama out. Nah, bedanya in sama out itu, kalau in itu cuman memfilter yang masuk ke router dari router tetangga OSPF. Nah, masuk itu dari OSPF itu ngasih yang ngeblokir filter root yang masuk ke router dari OSPF. Maksudnya dari IP OSPF ngerut ke router. Nah, itu yang difilter mana traffic yang dibolehin, mana yang nggak dibolehin gitu. Nah, kalau yang out itu filter yang diiklarin ke tetangga OSPF, jadi yang keluar. Nah, sedangkan yang tadi itu yang routernya in itu dari OSPF ke router berarti itu masuk. Nah, sedangkan yang out ini dari router diiklanin ke luar berarti itu yang out. Artinya router ini tuh nggak akan nyebar root tertentu ke network. Nah, apa bedanya in sama out? Nah, kalau in itu membatasi router yang diterima oleh router. Maksudnya membatasi root yang diterima oleh router. Nah, kapan dipakainya kalau yang in? Kalau router nggak perlu tahu semua subnet, jadi router itu cuma fokus ke salah satu subnet atau beberapa subnet aja, nggak fokus ke semua subnetnya. Sedangkan yang out membatasi root yang disebarkan ke network. Jadi router itu yang membatasi lah buat nyebar ke network. Nah, ibarat tuh kalau kita nggak mau ngebocorin semua router keluar, jadi kita tuh diem aja, gitu. Kita nggak mau ngebocorin IP keluar. Nah, manfaatnya ini manfaat dari filtering praktis itu apa? Manfaatnya tuh ada table routing lebih kecil atau hemat memori atau CPU. Nah, kontrol lebih ketat. Hanya rute penting yang digunakan atau yang dibagikan. Jadi kita cuma ngerutnya rute yang paling dipentingin aja. Nah, terus ada dari keamanan. Keamanan itu mencegah penyebaran root yang tidak seharusnya keluar. Nah, dan juga ada optimisasi. Nah, mengurangi konver konvergensi yang berat atau kalau jaringan besar. Jadi itu mengoptimalin lah eh, mengurangi konvergensi yang berat kalau jaringan besar. Nah, jadi kalau masih nggak paham, itu simpelnya traffic ini itu filter root masuk data router yang tidak belajar tertentu. Kalau yang out itu router yang keluar, router tidak menyebar rute tertentu. Oke, jadi daripada lama-lama kita langsung ke topologinya. Oke, Oke, tadi tadi ini ini topologinya topologinya kita kita pakai pakai 3 tiga router router aja aja biar biar nggak nggak kebanyakan. kebanyakan. Kita Kita lanjut lanjut ke ke router router 7, 7, 8, 8, dan dan 9. 9. Nah, Nah, pertama pertama kita kita pakai di pakai di router router 7. 7. Kita Saya enter enter aja aja kalau kalau udah kayak kayak gini. gini. Habis Habis itu itu kita kita masuk masuk ke ke mode mode global. global, Konfigurasi konfigurasi terminal. terminal. Nah, Setelah setelah itu itu kita kita buat buat IP IP ke ke router router 8-nya. 8-nya. Kita Kita tuh tuh pakai pakai apa apa sih sih ini ini ya? ya?
Nah, kita lihat itu buat portnya kita masuk gig 1. Nah, sedangkan yang 8 buat ke 7 itu gig 1. Nah, kalau 8 ke 9 itu gig 2, dan 9 ke 8 itu gig 2. Jadi kita masukin INT gig 1 kosong IP address 10 10 10 1 255 25 sebentar 255 255 255 255 252. Nah, kenapa saya milih yang pertama yang kita angkat 1? Soalnya tuh yang di tengah biar enak. Yang kiri itu 1, yang tengah itu 2, yang kanan itu 1, yang tengah lagi 2. Gitu guys, biar di tengah tuh fokusnya tuh 2. Jadi gitu. Habis itu jangan lupa buat dinyalain no sh. Tunggu sebentar dan udah nyala. Biasanya kita buat apa? Buat loopbacknya int lo kosong. Kita kasih loopback IP address 1111 aja. 255 255 255 255. Nah, udah kayak gini kita buat router EIGRP-nya. Router EIGRP 10. Nah, di sini kita masukin semuanya. Dari networknya. Network 10 10 10 0 0 0 0 3. Nah, kenapa 3? Karena wildcard-nya gitu. Jadi 255 dikurangin 252, hasilnya itu pasti 3. Nah, habis itu kita buat loopback-nya 1111 0 0 0 0 0 0 gini guys. Nah, kenapa kok 0 semua? Soalnya tadi 255 255 255 dikurangin 255 255 255 0 semua. Jadi gitu guys. Nah, habis itu kita ke router 8 kita masukin semua IP-nya. Nyalain dulu waktu terminal INT G10 IP address 10 10 10 2 255 255 255 252 no esa INT LO0 IP address 222 2 255 255 255 255. Habis itu kita buat juga ke router 9-nya INT G20 IP address 20 kita bagi 20 20 20 2 255 255 255 252 no SH. Tunggu sebentar dan langsung nyala. Kita buat router EGRP-nya, router EGRP 10 networknya 10 10 10 0 0 0 0 3. Habis itu kita masukin lagi network 2 2 2 2 ya 0 ini 0 0 0. Udah gini aja. Setelah itu masukin lagi yang 20 net 20 20 20 0 0 0 0 3. Lupa no auto summary. Nah, ini juga no auto summary. Nah, setelah itu kita ke router 9. Konfig terminal INTG20 IP address-nya 20 20 21 255 255 255 252 no esa IN loopback-nya IP address 333 3 ini 255 sama 255. Nah, setelah ini kita buat router JP-nya, router IGRP 10. Kita masukin semua networknya, network 20 di 0 0 0 0 3 sama networknya yang 333 0 ini no auto summary. Nah, kalau misalnya udah gini ada name injury, berarti itu artinya itu udah terhubung. Kita cek to SH IP route. Nah, di sini
yang IP10 ini tuh udah ada. Nah, dia tuh apa? Dia tuh EGRP di sini. Nah, di sini ya kita buat loopback yang banyak gitu. Nah, kita sekarang masuk ke private listnya buat ngeblok yang mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, kita buat di router 3 INT LO 1 satu aja dulu, jangan dua, satu dulu. Set, kita kasih IP addressnya 33 aja, 33 ininya kita pakai 1 255 252. Nah, saya tuh beda buat lagi yang banyak. INT LO 2 IP address 17 di sini 17 240 INT G LO 3 IP addressnya 33 sini kita pakai 248. Nah, 248 nggak bisa overlap, kita ganti jadi 50. Nah, bisa kita buat lagi INT LO 0 IP addressnya kita masukin lagi 100 224. Nah, segini aja guys, biar nggak kebanyakan kita pakai. Aduh, salah, sorry. Sorry guys, ini diganti. Nah, INT ketiga sekarang 4 LO 4 IP address 33 100. Ini 254. Nah, segini aja guys, kita nggak usah banyak, kita bawa pakai loopbacknya tuh 4. Jadi kita lihat ini, kita masuk lagi router IGRP 10 dan net. Kita kasih mau aja 0. No. Oh ya, kenapa saya pakai 0 di sini? Soalnya tuh IP-nya tuh masuk semua. Jadi kita bisa lihat di sini. Itu IP route. Nah, ini udah masuk. Nah, itu. Kalau misalnya nggak mau, kita masukin satu. Kita masukin satu. Ketiga 0. Gini, coba kita lihat. 0. Auto summary. Kita cek sini. IP root. Nah, baru masuk guys. Di sini kita bisa lihat ya saudara-saudara. Ini tuh ada yang 3330, 28, 29, 27, 28, 29 dan IP 30 yang ada semua di sini guys. Nah, setelah itu kita masukin traffic in-nya. Kita di router 2. Nah, di sini kita masukin IP traffic. IP sebentar guys. Oh ya, lupa. Kita keluar dulu ke mode global gini. Baru IP traffic 1 Denny 1 Denny. Salah, traffic list. Kita kasih namanya EI
IRP in. Habis itu kita kasih sek kayak gini satu. Denny, nah kita masukin IP-nya yang 33.33.33.0. Ini kita kasih traffic 24, le 28. Jadi le ini apa? Le itu sampai. Nah kita enter aja. Habis itu kita IP prefix list EIGRP in sec 1 permit. Kita kasih 0000 slash 0 le 32. Nah, maksudnya le sama Denny apa? Kalau Denny itu kalau nggak salah itu dari yang nggak dibolehin, kalau yang permit ini dibolehin gitu guys. Sebentar. Oh ya, ini salah. Kita kasih ini ada 2. Nah di sini kita 2. Habis itu kita masuk ke router EIGRP, router EIGRP 10. Kita distribute list EIGRP in guys, gini aja. Nah, tunggu sebentar. Kita cek di sini apakah masih ada atau belum, apa menghilang. ESA IP route. Nah ini masih ada guys. Sebentar. Nah di sini kita cek lagi, masih ada ternyata. Coba kita ke sini. ESA IP route. Nah ini langsung masih ada guys, langsung hilang guys. Sebentar. Oh ya, ternyata ada kesalahan ya, ada kesalahan. Ternyata di sini kita kasih prefix di sini. Sebentar kita hapus dulu ya. Prefix EIGRP in guys. Di sini. Ayo coba kita ini dulu, kita no dulu. No. Baru kita distribute traffic in. Nah, coba kita tunggu beberapa saat apa muncul seperti ini atau enggak. Tunggu sebentar. Nah, ini udah muncul. Terus kita cek sini. Do ESA IP route. Nah, guys. Jadi gitu, guys. Sudah menghilang. Nah, ya teman-teman, ini sudah menghilang. Yang tadinya tuh banyak, sekarang sudah menghilang. Yang misal tadi itu kayak do ESA IP. Nah, yang banyak kayak gini, yang sembunyi banyak yang ini 28, 27, 28, 29 sama 30 itu ada tadi. Nah, sedangkan di router 1 dan router 2 itu sudah menghilang do ESA IP route. Nah, guys, di sini juga sudah menghilang. Jadi sekarang yang in sudah berhasil. Sedangkan sekarang yang out-nya, guys, kita hilangkan dulu. No ESA lagi do. No yang distribute ini. Nah, kita kasih no. Tunggu sebentar. Kita hapus juga yang ininya. Nah, yang ini kita hapus juga. Kita hapus yang ini dulu. Yang ini. Setelah itu kita hapus juga yang ini ya. No. Salah guys, hanya 2 guys, harusnya 2. No guys. Nah, kita cek do ESA IP route. Nah, yang 27 ini sudah kembali, artinya kita tuh penghapusan berhasil dan
buat menghapusnya juga berhasil, itu yakinnya guys. Nah, jadi sekarang kita masuk ke yang outnya. Tadi yang in sudah berhasil, dan sekarang yang outnya kita eksekusi. Kita eksekusi di router ketiga. Nah, kita keluar dulu dari router ini, habis itu kita IP prefix list EIGRP, ini namanya out. Gitu guys, kita out. Nah, hampir mirip. Konfigurasi hampir mirip sama yang ini. Tapi kalau yang ini tuh kita kasih set 1. Kita mau kasih IP-nya 33.33.0/24 G. Nah, di sini G bagian G 28. Terus LE 32. Kita 30 ini aja. Sebentar. Kita cari yang salahnya di mana. Oh iya guys, ternyata kita salah di sini. Masuk ke sini Denny. Sama kayak gini. Set. Nah, masuk ininya gini Denny. Nah, sini kita Denny. Sebentar. Oh iya, salah guys. Sorry. Salah di sini guys. Jadi Denny-nya tuh di depan sini. Denny. Nah, gini baru benar. Setelah itu kita yang permitnya di sini. Kita ganti ini 2, kita kasih ini permit di sini. Permit. Nah, ini kita kasih 0 guys. Kita hapus ini 0. Terus ini 0 guys. Ini 32 aja. Nah, setelah itu kita buat di yang ke router EIGRP 10, habis itu distribute list, prefix, habis itu EIGRP out. Ini out. Tunggu beberapa saat biar kayak tadi. Maksudnya yang udah ada pemberitahuannya. Tunggu sebentar. Apakah ini sudah ada? Kita cek di sini di router ini ya, IP root. Nah, gitu guys. Yang ada cuma tinggal prefix 327, sedangkan prefix yang lain itu sudah menghilang. Oke, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah itu datang dari saya. Semoga ilmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.